Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapa korang kepenak seluruh YouTube. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kemudahan dan rezeki. Amin. Salam pengguna SIM. Halo teman-teman, hari ini saya ingin memberikan tips atau mereview pengalaman selama saya memakai mobil ya, dan perbaikan apa saja sih yang wajib diutamakan. Semuanya sudah saya tuangkan dalam channel saya teman-teman ya, tapi saya ingin mereview selama kurang lebih 4 tahun teman-teman. Jadi di tahun pertama saya belum kepikiran bikin channelnya, baru di tahun kedua saya bikin channelnya teman-teman, dan sudah hampir semuanya ada di channel saya. Cara membeli mobil tua, jadi mungkin pengalamannya akan berbeda ya teman-teman ya, tergantung saat kita dapat unitnya, saat kita beli teman-teman. Kalau saat kita beli minim PR, insya Allah sebenarnya akan sedikit meminimalisir, tapi namanya mobil tua kan kita nggak tahu perawatan dari pemilik sebelumnya itu seperti apa teman-teman. Jadi yang wajib kita lakukan dalam perawatan mobil tua sebisa mungkin adalah di mesin dan sistem pendinginnya dulu teman-teman. Jadi yang wajib paling utama adalah di sistem mesin dan sistem pendinginan mesinnya dulu teman-teman, itu diberesi sampai tuntas. Jadi kayak penggantian oli wajib rutin ya teman-teman ya, karena part mobil tua kan sudah otomatis pemakaian sudah lama, dan sistem pendinginan juga harus bagus teman-teman. Jadi teman-teman bisa juga cek di video saya. Ini juga saya awal dulu saya mulai dari sistem mesin dulu, penggantian yang rutin, dan sistem pendinginannya harus baik ya teman-teman ya. Dan hal yang pertama dulu pernah saya alami adalah kendala di ini teman-teman, di silinder headnya kena teman-teman ya, atau temperatur hampir naik tapi belum bercampur dengan oli. Teman-teman bisa dilihat di silinder head yang kropos teman-teman di video saya. Dan sebenarnya silinder head saya harus wajib ganti ya, cuman saya diakali sebisanya, dan biayanya itu kurang lebih perbaikan 1 juta lebih sedikit lah, itu total semuanya ya, dari packing, slab, dan ganti oli, kurang lebih segitu teman-teman. Dan saya memasang vakum idle up karena dulu saya beli itu nggak dapet vakum idle upnya, karena mobil saya ini sudah pakai karburator kijang teman-teman pas saya beli di tahun kedua. Jadi perawatan yang paling utama, yang paling basic adalah di mesin dan pendinginan dulu teman-teman. Dan kemudian itu setelah mesin dan pendinginan beres, elektrik, kemudian baru ke kaki-kaki teman-teman. Di kaki-kaki ini saya banyak penggantian jaru di karet bootnya ya, ada di video saya cara mengganti boot karet CV joint, sama saya pernah ganti lower armnya, tapi cuma satu, cuman saya nggak sempat video dulu karena di tahun pertama ya, awal-awal beli, karena saya bikin video ini di tahun kedua ya teman-teman. Kemudian untuk lower arm itu saya beli dulu sekitar 350 merek LKS, dan karet boot CV jointnya itu 25.000 kalau nggak salah, jadi sudah lama banget ya. Kemudian untuk AC, ini banyak teman-teman yang estim yang sangat mengeluh tentang sistem AC teman-teman. Jadi memang untuk sistem AC banyak faktor teman-teman, dan ini saya masih pakai double kondensor ya. Teman-teman bisa cek dari mulai efek kurang perawatan AC sampai saya ganti 3 palt, kemudian yang terakhir adalah saya double kondensor teman-teman. Teman-teman bisa cek di video saya. Dan selama saya memakai double kondensor ini, AC-nya tetap dingin ya, nyes sampai jok belakang ya. Untuk rata-rata partnya saya ganti kompresornya itu second ya, second. Ini alhamdulillah masih awet sampai sekarang ya.
Itu dulu saya beli kompresornya kalau nggak salah 800.000, itu full set ya, sudah sama magnet kelas sama centerpiece-nya 800.000. Dan centerpiece-nya kemarin saya ganti ya, karena centerpiece-nya aus. Dan untuk kondensornya itu saya sekitar 600.000, filter dryer 150, dan katup ekspansi saya beli yang ori Denso itu 325 kalau nggak salah, sama jasa pasang total sekitar hampir 600.000 teman-teman. Dan kemudian rem saya juga pernah ngempos teman-teman. Sistem pengereman juga penting ya. Ini ada video saya di cara ganti seal kit rem master atas teman-teman, dan alhamdulillah cuma diganti itu aman sampai sekarang. Dan kemudian cara membersihkan karburator saya jarang sekali untuk bongkar ya, saya perawatan cuma dengan karburator cleaner, dan saya ganti filter udaranya itu seharga 80.000 yang ori. Kemudian di sektor kaki-kaki lagi, di bagian shockbreaker teman-teman, dulu shockbreaker saya ada ya di video saya cara penggantian shockbreaker depan, ada saya ganti shockbreaker yang biasa teman-teman, yang murah, ini yang paling murah, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih awet, merek SHRC kalau nggak salah, ini harganya 400 kalau nggak salah. Sama yang solusi anti karat, video teman yang bikin anti karat ya, ini pengerjaannya alhamdulillah sampai sekarang karatnya alhamdulillah bebas ya. Dan di shockbreaker ini saya ganti laker bambu 80.000, support shocknya 150.000 teman-teman. Saya ganti kanan kiri ya untuk shockbreakernya depan. Harga partnya kurang lebih saya pakai yang KW teman-teman. Kalau yang mesin usahakan yang ori ya teman-teman ya. Kemudian di bagian belakang ini bisa ditunjukkan ya, atau review sekalian selama pengerjaan saya ini. Di belakang juga sudah bebas karat ya, bisa dilihat di solusi anti karat. Mobil saya dulu banyak karat banget teman-teman, dan alhamdulillah ini sudah hampir mau tahun ketiga ya pemakaian dari pas saya bikin video solusi anti karat. Alhamdulillah masih aman dari karat teman-teman. Ini cuma menggunakan pelingkut dan saya lapis sampai 3 kali teman-teman. Dan untuk kaki-kaki belakang teman-teman juga bisa cek, saya sudah bikin mengganti shockbreaker belakang ya, caranya ada, dan support shock belakang juga ada. Bila ada gejala jeduk-jeduk atau bantingannya keras dan kemudian rodanya miring, yaitu saya mengganti bushing knuckle-nya teman-teman, ada di video saya. Itu bushingnya sekitar 80.000. Dan ini mufflernya, ini saya beli 300.000 ya, sampai sekarang masih dipasang. Dan untuk shockbreaker belakang itu 400 juga kalau nggak salah, saya lupa. Sama support shocknya itu 100.000. Dan pampernya, perbaikan pamper saya juga pernah melakukan pamper ya, sampai sekarang juga masih alhamdulillah masih aman. Dan bushingnya itu kanan kiri saya ganti ya, prinsipnya sama caranya, videonya ada. Yang penyebab roda miring, kemudian di area mesin lagi ya, penggantian seal juga, seal sama lampu ya, lampu saya dulu mati satu ya, yang sebelah kiri, alhamdulillah sampai sekarang juga masih. Dan aki saya pernah ganti aki, saya lupa, nggak tahu video awal dulu pas kipas radiator saya belum pakai termosil atau belum otomatis teman-teman. Jadi dulu saya dapat ini ke mobilnya dilangsung teman-teman dari pemilik sebelumnya. Jadi cara bikin otomatis radiator fan ada, silahkan dicek saja. Dan saya menggunakan switch pertama kali dulu itu pakai switch thermo, switchnya punya VR teman-teman.
dan saya pasang OCT ya, juga masih sampai sekarang karena karburator saya kadang ada uap oli yang terbawa teman-teman, dan alhamdulillah juga masih sampai sekarang. Kemudian rotak itu saya sudah pindah di bagian sini teman-teman, di bagian kolong. Jadi dulu pernah sempat ada gejala kalau saya AC saya nyalakan itu pasti kadang-kadang mati teman-teman, dan setelah saya pindah di sini aman sampai sekarang. Ini rotak yang pernah saya bikin video cara memperbaiki rotak ya teman-teman ya, dan ini juga solusi anti karat yang bagian kiri masih aman ya. Dan kemudian radiator teman-teman, radiator saya itu sudah banyak las-lasan dan sudah ada yang buntu dua teman-teman. Jadi saya membeli ganti radiator teman-teman. Ini dulu saya beli 17 ori Denso teman-teman, karena sistem pendinginan wajib ya untuk mobil tua terutama, dan saya ganti kipas pakai punya Karmen. Saya katakan jos sekali teman-teman, atau mantap sekali. Dan saya melakukan penggantian kabel busi. Di situ saya ada ya cara ganti kabel busi. Kenapa saya harus ganti kabel busi? Karena ada semua cara pengecekan hambatannya ada ya teman-teman ya, bisa dicek langsung. Dan kemudian saya melakukan modifikasi juga atau penggantian di, kita cek ya, ini AC nya juga masih dingin ya, ini suhu sudah mulai naik ya, biasanya di 6 derajat. Perbaikan atau menggunakan thermoswitch digital, saya sudah pakai full digital. Ada yang thermoswitch 327, dan perbaikan RPM mobil saya ada semuanya dalamnya sampai sekarang masih ada, dan joint setir yang oblak juga ada ya teman-teman ya. Kemudian saya ganti kaca film yang murah ini, yang tolak panas yang 20%, harganya 150.000 teman-teman, sudah sama pasang ya. Yang saya pakai yang 40%. Dan kemudian dimodifikasi lagi saya itu penggantian di alternator teman-teman. Saya menggunakan alternator yang 75 ampere karena saya ingin suplai kelistrikannya lebih kaya ya. Dan penggantian berikutnya adalah untuk alternator fumble-nya itu 50.000 yang ori ya, dan alternatornya atau dinamo ampere itu saya dulu beli sekalian pasang tuh 750. Tadinya saya mau yang 90 tapi lagi kosong teman-teman. Dan semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi ini kurang lebih review atau tips perawatan atau penggantian part apa saja selama saya menggunakan mobil Esteem saya teman-teman. Jadi kendalanya saya katakan sebenarnya ringan, jarang sekali. Yang paling besar itu adalah saat penggantian silinder head sama perbaikan AC teman-teman, yang paling besar. Ini suasana di kampung saya teman-teman ya, karena ini saya hidup di desa. Ini sedikit intermezzo ya teman-teman, bagi yang suka mancing silahkan berkunjung teman-teman. Semoga review atau tips selama pemakaian mobil tua ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.